Assalamualaikum. Sini masih hadir Novita. Assalamualaikum. Ini saya lihat ada Novita Putri Damayanti. Assalamualaikum Novita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, makasih, ditutup saja. Baik, langsung Bapak mulai, biar yang lain nanti menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, untuk pembelajaran jarak jauh dalam jaringan dengan aplikasi Webex Meeting untuk jam pertama kelas 12.1 dan kelas 12.2, program studi agribisnis pengolahan hasil pertanian SMK Al-Karimiyah Sumeneb, semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Baik anak-anakku sekalian kelas 12, pertama-tama tak lupa Bapak menyampaikan salam pertemuan dengan kita bersama di pembelajaran jarak jauh pagi hari ini. Dan tentunya syukur alhamdulillah, tentu harus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesehatan walaupun dalam masa-masa pandemi Covid-19 yang masih belum reda. Tentu kita tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban kita, khususnya dalam melaksanakan proses pembelajaran di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, untuk pertemuan pertama kita dalam pembelajaran virtual, kita akan membahas atau masuk kepada bab pertama terkait dengan vektor dua dimensi. Jadi pada pertemuan minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan pembelajaran daring via WhatsApp, di mana materi sudah Bapak sampaikan di situ dalam bentuk materi PDF. Dan pagi ini Bapak akan mengupas materi itu, karena tentu kalau hanya dibaca tanpa ada penjelasan secara rinci dan juga nanti contoh-contoh, tentu Bapak khawatir kalian tidak begitu memahami dengan betul. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan mengulang materi tersebut dengan pembelajaran virtual pada pagi hari ini. Baik, Bapak akan coba share kembali materi kemarin tentang vektor. Jadi vektor dua dimensi. Jadi kenapa kok vektor dua dimensi? Jadi vektor itu sebenarnya nanti titik pangkalnya awalnya dari dua dimensi, ya, dari sebuah bidang, sehingga nanti ketika kita terapkan itu nanti kita bisa terapkan pada ruang dimensi 3. Jadi di dalam ruang nanti tentu kita bisa gunakan vektor dua dimensi itu, sehingga dasarnya itu berawal dari vektor dua dimensi. Sehingga dari vektor dua dimensi nanti kita bisa terapkan pada bab 2 untuk vektor yang dua dimensi. Jadi sebelum Bapak masuk kepada materi, tentu kalian harus tahu dulu apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab 1 ini tentang vektor dua dimensi. Termasuk juga nanti target kompetensi apa yang harus kalian capai, karena ini kaitannya dengan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian
dapatkan dan harus kalian penuhi. Dan mohon maaf, ini mungkin di screen yang Bapak share tertulis kompetensi dasar kelas 11. Jadi ini bukan kelas 11 ya, jadi kelas 12, karena bab kita untuk materi di SMK Al-Karimiyah, bab tentang vektor 2 dimensi Bapak masukkan dalam substansi kurikulum pada silabus untuk matematika kelas 12. Jadi untuk kompetensi dasar, jadi 3.17 ini kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan kalian. Setelah nanti kalian menyelesaikan pembelajaran tentang vektor 2 dimensi, itu diharapkan kalian nanti dapat menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Sehingga di kompetensi dasar 3.17 ini bunyinya adalah menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Sehingga nanti targetnya setelah kalian belajar ini, kalian harus bisa menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Kemudian dari kompetensi dasar keterampilan ya, 4.17 itu, jadi setelah kalian nanti secara pengetahuan dapat menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2, nanti keterampilannya yang harus kalian bisa dan harus kalian penuhi itu adalah kalian harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Jadi nanti ketika kalian secara teori belajar vektor dimensi 2, bagaimana menentukan nilai besarannya, nanti di dalam prakteknya kalian harus mampu menyelesaikan masalah-masalah. Jadi masalah-masalah yang dimaksud di sini adalah masalah-masalah kontekstual, masalah sehari-hari yang kalian jumpai yang nanti berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya untuk yang pengetahuan menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Indikator pencapaian pengetahuan ya, indikator pencapaian kompetensinya itu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi besaran dan arah dari sebuah vektor dalam ruang berdimensi 2. Jadi ini bukan ruang berdimensi 2 ya. Jadi kata ruang ini mestinya bukan ruang, karena kalau ruang itu sudah berbicara dimensi 3. Jadi ini mungkin pengetikannya salah. Jadi yang benar adalah mengidentifikasikan besaran dan arah dari sebuah vektor dalam bidang berdimensi 2. Jadi kalau dimensi 2 itu masih bidang ya. Jadi ada besaran X dan besaran Y. Tapi kalau sudah dimensi 3 itu baru dalam ruang ya. Karena di situ ada volume. Kalau berdimensi 3. Nanti itu kita bahas di bab 2. Kemudian nanti kalian juga harus mampu mengemukakan definisi faktor dalam bidang berdimensi 2. Jadi apa maksud dari vektor? Apa maksud dari skalar nanti? Jadi kita nanti akan bahas itu. Kemudian juga mengenal vektor dalam bidang berdimensi 2 dan cara menuliskannya secara aljabar. Nah, nanti ini ada indikator kunci. Ya, ada indikator kuncinya, kemudian nanti ada indikator pengayaan. Untuk saat ini Bapak akan hanya fokus kepada indikator pendukung saja. Jadi ini masih dasarnya dulu yang akan Bapak sampaikan kepada kalian, sehingga nanti di pertemuan berikutnya, baik itu secara WhatsApp maupun nanti Webex meeting, kita akan mengupas lebih lanjut tentang indikator kuncinya, termasuk indikator pengayaannya. Jadi kita hari ini akan cuma membahas tentang
indikator pendukungnya. Jadi dari dasar. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk kepada materi yang pertama, vektor. Jadi vektor yang dimaksud di sini adalah vektor dimensi 2. Jadi jangan salah belajar nanti ya, karena kita nanti hanya akan belajar tentang vektor dimensi ya, dimensi 2 ya. Jadi hanya dimensi 2 ya. Kemudian pengertian skalar dan vektor. Jadi sebelum kita ke vektor, Bapak akan kenalkan dulu skalar. Jadi skalar itu adalah sesuatu yang hanya mempunyai besaran saja. Jadi ini dipahami bahwa skalar, what is skalar ya, skalar itu besaran ya, tetapi dia hanya punya besaran saja. Jadi misalnya begini, dari Beraji ya, dari Beraji ke rumah Pak Mamat ya, ke rumah saya itu di Pabian ya. Jadi dari Beraji ke Pabian itu jaraknya anggaplah 6 km ya. Dari Beraji ke Pabian itu 6 km. Jadi kalau saya ilustrasikan, ini Pabian ya, ini Pabian, ini Pabian, kemudian ini tulisannya biar nggak apa-apa, biar jelek nggak apa-apa ya. Ini titiknya, ini rumah saya Pabian. Kemudian di sini ada Beraji ya. Ini Beraji ya, ini Beraji. Nah, mudah-mudahan bisa dibaca. Jadi ada titik rumah saya di Pabian, kemudian ini Beraji. Nah, kalau dari Beraji ke Pabian ya, ini lurus ya, anggap garis lurus, garis tarik ya, nggak ada belok-belokannya. Jadi kalau Beraji ke Pabian itu 6 km ya, 6 km, maka kalau Pak Mamat tanya sama Novita, mungkin Novita bisa dibuka suaranya. Kalau di situ sudah ada gambar Beraji ke Pabian itu 6 km. Pak Mamat tanya, berapa jarak tempuh dari desa Beraji, dari titik yang Beraji itu ke titik di Pabian? Berapa kilometer? 6 km. Berapa? 6 km. Oke, 6 km ya. Dari Beraji ke Pabian 6 km. Sekarang Bapak balik. Sekarang Bapak ingin mengajar ke sekolah di Beraji. Nah, jarak Pabian ke Beraji berapa kilometer? Tetap 6 km. Tetap 6 km. Ya, itu. Terima kasih. Jadi itulah yang dimaksud skalar. Jadi dia ada besarannya. Walaupun dibolak-balik, dia tetap besaran itu, memiliki besaran saja. Jadi nggak berpengaruh apakah dia dari Beraji ke Pabian, apakah dari Pabian ke Beraji, yang penting jaraknya tetap 6 km. Jadi dia memiliki besaran saja. Sedangkan vektor, nah ini kita sudah mulai beranjak ke vektor. Vektor itu adalah himpunan garis berarah yang mempunyai panjang dan arah. Jadi yang dimaksud panjang ya,
panjang. Panjang itu skalarnya, ya, skalarnya. Tetapi di situ juga ada arah. Nah, jadi vektor itu selain ada skalar, dia juga dipengaruhi oleh arah. Ya. Jadi Bapak ulang, sedangkan vektor adalah himpunan garis berarah. Ya. Ini kata kuncinya berarah, yang mempunyai panjang dan arah, atau sesuatu yang mempunyai besaran dan arah. Nah, kalau besaran, ini besaran tadi, besaran ini kan skalar tadi ya. Jadi vektor itu sebenarnya adalah sesuatu yang memiliki skalar dan arah. Jadi kalau skalar saja ya skalar, besaran. Tapi kalau vektor, selain ada skalar, dia juga dipengaruhi oleh arah. Nah, sekarang Bapak balik ya. Bapak kembali lagi ke contoh yang tadi. Pabian ke Braji 6 km. Braji ke Pabian juga 6 km. Nah, sekarang ini adalah besaran skalar ya. Tapi kalau kemudian Bapak ada soal, saya sebuah garis, atau Bapak berangkat dari Braji dengan titik awal Braji menuju Pabian. Nah, ini menuju Pabian. Ini mohon maaf, ini harus mestinya tidak boleh anu ya. Kemudian Bapak beri panah. Ya, ini panah. Panah ini menunjukkan arah. Jadi dari Braji ke Pabian. Ya. Bapak tanya ke Novita, berapa vektor dari Braji ke Pabian? 6 kilometer. 6 km vektornya ya. Sekarang Bapak tanya lagi, berapa vektor dari Pabian ke Braji? Tetap sama, 6 kilometer. Ya, beda ya, beda dengan skalar. Ingat, tadi Braji ke Pabian ya, panahnya dari Braji menuju kemana ini panahnya? Pabian. Menuju Pabian. Panahnya menuju Pabian. Jadi kalau Braji ke Pabian, karena panahnya menuju Pabian memang, dia 6 km. Sekarang kalau dibalik, Pabian ke Braji, berapa? Sama kayaknya Bapak. Sama. Ingat ya, vektor. Iya. Vektor itu skalar dan arah. Kalau skalarnya betul 6 km, Braji ke Pabian 6 ya, tandanya positif ya, 6. Saya tidak mau menyampaikan kata kilometer dulu ya, 6 nilainya. Kemudian dari Pabian ke Braji secara skalar memang 6, tapi arahnya sama atau tidak arahnya? Tidak. Tidak sama. Berbalik ya arahnya ya. Iya. Ketika arah itu berbalik, maka tanda juga berbalik. Sekarang Bapak kasih ini sumbu X ya, ini sumbu X, ini sumbu Y ya, ini sumbu Y, ini Y, ini X. Novita bisa lihat gambarnya ya? Bisa Pak. Ya. Ini di tengah-tengah. Angka berapa tengah ini? 0 ya. Di tengah ini 0. Kemudian kalau dari tengah ini ke kanan 1 langkah, ini ke angka 1. 1 langkah lagi ke kanan, angka 2. Lagi ke kanan, angka 3.
dari titik ini, 0 ini, ya, dari titik 0 ini ke titik ini, berapa nilainya? 3. 3. Ya, 3. Sekarang saya balik. Kalau kemudian dari 3 ini ke 2, dia maju berapa langkah? 1 langkah. 1 langkah. Tetapi apakah langkahnya positif, apakah negatif? Negatif. Negatif. Sehingga misalnya 3, ini 3 ya. Terus ke kiri 1 langkah. Negatif kan? Iya. Negatif berapa? Negatif Negatif. 1. Ke kiri 1 langkah. Berarti dia bergerak Negatif 1. negatif 1. Hasilnya berapa? 2. Nah ini, ketika saya bergerak ke depan 3 kali, kemudian mundur lagi 1 kali, maka posisi terakhir saya ada di 2. Maka ketika mundur itu, maka dia bernilai negatif karena arah yang positif itu ke kanan, sumbu X ya. Semakin ke kanan dia positif. Tapi ketika dia mundur ke kiri, maka dia mundurnya bernilai negatif. Itulah vektor. Sehingga vektor itu selain memiliki besaran, dia juga dipengaruhi arah. Jadi kalau arahnya berkebalikan dengan arah yang diminta, maka besarannya itu bernilai negatif. Nah, sama seperti yang pabian ini, ya, yang beraji ke pabian, panahnya dari beraji ke pabian panahnya, sehingga nilai vektornya dia 6. Sekarang kalau dibalik dari pabian ke beraji, berarti nilai vektornya berapa? 0. Berapa, Novita? Dari pabian ke beraji? 0, Pak. 0. Saya ulang. Yang Bapak kembali lagi ke yang ini, yang bidang kartesius yang sumbu X ya. Misalnya dari titik 0 ke 3 ya. 0 ke 3 bergerak ke kanan, karena panahnya kan ke kanan, sumbu X itu positif. Kalau ke kanan 3 berarti besaran vektornya berapa? 3. Sekarang kalau saya mundur dari 3 ke 0, 1, 2, 3, dia bergerak mundur berapa kali? 3 kali. 3 kali. Karena bergerak mundur, maka nilai vektornya berapa? 0. Nilai vektornya 3. Negatif 3, min 3. Jadi kalau Bapak gambar lagi dari sini ya, dari titik ini, dari titik 0 ini ke sini itu 3 ya, 3. Sekarang kalau dibalik dari ini ya, ini tetap panahnya tetap, tapi kalau mundur lagi ke belakang, maka nanti nilai vektornya menjadi min Negatif. Min 3. Iya, negatif 3. Jadi kalian harus melihat juga arahnya, nak, bukan cuma besarannya. Karena vektor itu selain besaran, dia juga ditentukan oleh arah. Kalau besaran nggak akan berubah, ya, panjang vektornya itu nggak akan berubah, tetap positif nanti. Tetapi yang namanya arah, dia harus memperhatikan kemana arahnya. Sehingga kalau Bapak kembali lagi ke contoh yang tadi, yang beraji ke pabian, panahnya dari beraji ke pabian, ini panahnya nih, ini panahnya ada di pabian. Artinya saya itu bergerak
ke Pabian dari Beraji. Nah, kalau ditanya berapa vektor Beraji ke Pabian, jawabannya adalah 6. Tapi kalau ditanya lagi berapa vektor dari dari Pabian ke Beraji, maka hasilnya adalah negatif 6. negatif 6 ya. Ya. Jadi itu ya pengertiannya antara skalar dengan vektor. Kalau skalar, Beraji ke Pabian 6, Pabian ke Beraji tetap 6 ya. Karena hanya skalar besarannya saja. Tapi kalau nanti ditanya vektornya, kamu lihat panahnya. Kemana panahnya itu arahnya? Kalau dari Beraji ke Pabian, arahnya itu ke Pabian, maka kalau ditanya Pabian ke Beraji, maka kebalikannya sama dengan min 6. Jadi Bapak lanjut ya, itu pengertiannya dulu harus dipahami. Bapak lanjutkan ke sini. Vektor dengan titik pangkal A ya, vektor dengan titik pangkal A dan terminusnya atau ujungnya itu B, maka ditulis cara menulis vektornya A, B, kemudian ada garis panah di atas. Seperti Beraji ke Pabian, pangkalnya di mana, Novita? Nah, Di Beraji. di Beraji. Kemudian ujungnya di mana? Pabian. Pabian. Maka kalau disuruh menuliskan vektor ini, maka cara menulis vektornya adalah tulis Beraji, yang awal Beraji, kemudian Pabian ya. Kemudian di atas ada garis panah. Ini garis panah itu menunjukkan, oh berarti berangkatnya dari Beraji, awalnya titik pangkalnya, kemudian berakhirnya atau di ujungnya itu, atau terminus, kalau bahasa matematikanya itu yang ujung itu disebut terminus ya, terminusnya itu adalah Pabian, maka vektornya disebut Beraji Pabian. Sama dengan ini, misalnya ada titik A, lihat gambar ini ya, gambar 5, gambar ini, pangkalnya ini A, ujungnya B ya. Yang dimaksud ujung karena ada panah ya, panahnya kan menuju B, berarti ini dikatakan vektor AB. Jadi cara bacanya vektor AB. Nah, kalau seperti ini cara bacanya itu vektor AB, atau bisa dilambangkan misalnya vektor A kecil ya. Ini A kecil, ada garis panahnya juga, jadi bisa disimbolkan macam-macam ya. Bapak tanya lagi mungkin Novita, Bapak iris dulu, Bapak hapus ya. Misalnya ini titik M, ini titik M, ini titik N ya, ada M, ada N. Kalau Bapak gambarkan ada garis vektor, ini panahnya, maka ini disebut vektor apa? Vektor dengan titik pangkal. Iya, nama vektornya vektor apa? Bapak ulang yang contoh yang tadi. Kalau ini titik A, kemudian ini titik B, berangkat dari A menuju B, maka ini disebut vektor AB. Nah,
Cara nulisnya begini. Ya. Pangkalnya di A, ujungnya di B, maka ini dikatakan vektor AB. Kalau pangkalnya di B, ujungnya di A, disebut vektor apa? Novita? Yang M ya, Pak? Kalau pangkalnya itu di B, balik Satya. Pangkalnya di B, kemudian ujungnya di A, maka dikatakan vektor BA. BA. Bagus. Nah, ini yang Bapak contohkan ini. Ada titik M, ada titik N, panahnya ada di M. Maka ini disebut vektor apa? NM dengan titik pangkal ya, N ya. dan ujungnya M. Ya, bagus. Luar biasa. Ya, hebat. Ya, ini sudah paham Novita. Jadi kayak ngai pangkal masuk ujung. Saya sebut atau yang disebut duluan itu harus yang pangkal. Di Budina ujungnya baru disebut belakangan. Ya, paham ya? Ini jadi contoh yang Bapak berikan ini adalah vektor NM. Lanjut, cara menulis vektor. Ya, sebenarnya cara menulis vektor ya tadi ini ya, AB, vektor AB, vektor BA, vektor NM itu berarti bergantung kepada mana pangkalnya, mana ujungnya. Tetapi dalam matematik, dalam vektor dua dimensi ada dua penulisan. Ya, yang pertama, cara menulis vektor. Jika vektor OA berarti pangkalnya di mana ini, Novita? Pangkalnya di O. Ujungnya di mana? A. Di A. Merupakan vektor posisi di mana A itu sama dengan A itu titiknya X, Y. Maka vektor OA itu sama dengan X, Y. Jika ditulis dalam vektor kolom. Maksudnya begini. Ini ada tadi yang Bapak beri contoh, ini X ya, ini X, ini Y. Ini Y. Kemudian O, ini O. Titik O itu maksudnya titik 0, O. Kemudian ada titik A di sini. Ini titik A, ini titik A. Ya, ini titik A. Misalnya titik A-nya ini 3. Ini 3. Y-nya kalau ditarik garis lurus ini misalnya 2. Misalnya ini ya. Maka titik A ini berapa koma berapa? X-nya sebut duluan. Ini nih. Ini X harus disebut duluan. X, Y. X-nya berapa? 3,2. 3,2. Bagus. Maka vektor OA pangkalnya apa? Pangkalnya? Pangkalnya 3. Sebentar, sebelum ketiga OA ini, OA ini loh. Nah, vektor OA pangkalnya apa? O. O. Ujungnya A. maksudnya kalau digambar begini nak, nih dari O menuju A. Ini panah, ini panah. Nah, ini kan vektor OA kan? Karena ujung pangkalnya O, ujungnya A. Ya, OA. Itu kalau ditulis dalam vektor kolom, vektor OA itu sama dengan yang ini, X, Y, dalam kurung X, Y. Nah, kalau ditulis sama dengan vektor OA berapa X-nya? 3,2. 3,2. Kalau ditulis dalam vektor kolom seperti ini, 3, 2. Ya,
Maka yang dimaksud penulisan yang pertama ini, jika ada vektor OA, O-nya itu di titik 0, A-nya itu X, Y, nah, contohnya di Bapak kan 3,2. Maka cara menulis vektor OA itu sama dengan dalam kurung X, Y. Nah, jadi X di atas, Y di bawah. Sehingga berdasarkan contoh ini, X-nya 3, Y-nya 2, maka vektor OA sama dengan 3, 2. Paham ya, Novita? Ya. Ya. Sementara itu, mungkin yang bisa Bapak sampaikan, nanti untuk penulisan yang kedua, penjelasannya Bapak sampaikan lagi di meeting berikutnya. Terima kasih Novita dan anak-anakku sekalian yang mungkin tidak sempat bergabung. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di pertemuan selanjutnya. Akhirnya mungkin sebelum Bapak tutup, Novita ada yang mau ditanyakan?